Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan juga bisa bertemu dalam kuliah daring mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Untuk memulai acara kuliah kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari 4 orang mahasiswa yang sudah punya judul masing-masing. Presentasinya selama 5 menit saja maksimal. Mereka yang mau presentasi adalah Nurul Istiqomah, sudah ada. Zahra juga sudah ada. Siva J. Indriani juga sudah ada. Dan terakhir Rian D. Ramadan. Untuk menghemat waktu, saya beri kesempatan kepada Nurul Istiqomah. Nurul, waktunya 5 menit, silahkan presentasi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Istiqomah dengan NIM 2110095 akan mempresentasikan mengenai perlawanan Kesultanan Siak terhadap VOC di Pulau Guntung tahun 1752 hingga 1760. Jadi adanya perlawanan Siak terhadap VOC itu dilatar belakangi karena adanya keinginan VOC yang ingin memonopoli perdagangan di Siak. Pada saat itu, VOC yang telah berhasil untuk membujuk Sultan Siak agar mau mengadakan perdagangan masih merasa tidak puas gitu, sehingga pada saat itu VOC itu mendirikan sebuah loji loji dan benteng pertahanan di sepanjang alur Sungai Siak gitu. Nah, sikap VOC ini makin lama itu semakin keras gitu terhadap masyarakat Siak gitu, yang dimana ketika ada para pedagang yang ingin melewati lojinya harus membayar bea cukai terlebih dahulu. Selain itu juga para nelayan diwajibkan agar membawa ikan ke Guntung dan dicukai serta dijualnya di sana gitu. Nah, hal tersebut itu membuat mengakibatkan perdagangan di rakyat Siak ini menjadi terhalang gitu, sehingga Sultan Siak Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah atau lebih dikenal dengan Tengku Buang itu merasa terusik dan marah, sehingga Tengku Buang ini memerintahkan kepada Datuk Laksamana untuk melakukan protes keras terhadap VOC gitu dengan melakukan ultimatum. Akan tapi ultimatum tersebut ternyata diacuhkan dan bahkan dianggap remeh oleh pihak VOC, sehingga hal ini membuat adanya serangan yang diberikan oleh Siak kepada VOC, yaitu dimulai pada tahun 1752 sebagai perang pertama atau serangan pertama di Pulau Guntung. Akan tetapi serangan ini yang dilakukan oleh pihak Siak ini ternyata sulit gitu, karena VOC yang memiliki benteng pertahanan yang sangat kuat dengan lojinya yang dilengkapi dengan meriam-meriamnya membuat para pasukan Siak ini kehilangan korbannya gitu, karena VOC terus menerus meluncurkan meriamnya kepada pasukan Siak itu. Nah, tapi karena kegigihan dari Siak itu, akhirnya Siak terus menerus menyerang VOC. Akhirnya di tahun 1753 perang ini berakhir karena banyaknya pasukan VOC yang melarikan diri. Nah, hal tersebut itu membuat pihak Siak itu merasa bahwa VOC sudah dianggap kalah, akan tapi ternyata hal tersebut salah karena VOC masih ingin menyerang balik kepada Siak, di mana Siak ini ternyata melakukan politik adu domba kepada Siak dan melakukan dalil kepada Raja Alam bahwa dia itu akan membantu Raja Alam untuk menjadikan dia sultan sebagai sultan di Siak dan menguasai Siak itu. Karena adanya keinginan Raja Alam yang ingin menguasai Siak, maka tawaran tersebut pun diiyakan gitu. Kemudian ternyata rencana tersebut itu sudah didengar oleh Sultan Siak begitu. Jadi ketika sebelum adanya serangan tersebut, Sultan Siak itu melakukan serangan kedua, yaitu dinamakan siasat hadiah Sultan, di mana siasat ini merupakan siasat yang Sultan Siak ini akan berpura-pura untuk berdamai gitu dengan VOC gitu. Padahal dia ini akan menyerang VOC untuk kedua kalinya gitu. Nah, kemudian
serangan ini dilakukan oleh Siak di tahun 1759 gitu, di mana ketika mereka berangkat ke bentengnya, mereka tidak langsung masuk ke bentengnya, akan tapi mereka itu dilakukan terdapat 2 syarat yang diberikan kepada pihak Siak dari VOC agar mereka bisa masuk ke benteng tersebut, yaitu yang pertama itu ada di mana rombongan Siak itu tidak diperbolehkan untuk membawa senjata ke benteng, dan yang kedua itu bahwa Sultan Siak beserta kapal-kapalnya itu tidak diperbolehkan menuju dermaga lojinya, dan sehingga para rombongannya itu akan dijemput oleh pasukan VOC ke bentengnya itu. Dan kemudian setelah Siak itu berhasil memasuki benteng tersebut, kemudian pasukan Siak ini langsung menyerang VOC, dan di serangan kedua ini pimpinan dari VOC ini mati terbunuh gitu, dan sehingga ini menjadi kemenangan terbesar bagi Sultan Siak itu, karena di sini kan pihak VOC itu tidak tahu bahwa kedatangan Sultan Siak ke situ itu untuk menyerang gitu, karena dia mempercayai bahwa kedatangannya itu untuk berdamai gitu. Nah kemudian waktunya habis, Nurul. baik, terima kasih. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silahkan Zahra, waktunya 5 menit juga, mulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Andi Suwirta yang telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi hasil kajian saya. Saya Zahra dengan NIM 2107922 akan memaparkan materi terkait dengan gerakan Samin, gerakan perlawanan tanpa kekerasan terhadap kolonialisme Belanda di tahun 1890 sampai tahun 1914. Nah, gerakan Samin ini diketahui adalah sebuah gerakan yang mengupayakan perlawanan terhadap penjajahan kolonialisme Belanda yang dilakukan tanpa kekerasan gitu. Nah, gerakan ini bisa dikatakan hampir sama dengan gerakan yang yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi di India gitu. Nah, kenapa dikatakan tanpa perlawanan? Karena perlawanan mereka ini tuh dilakukan tidak secara fisik gitu, tapi berupa pertentangan terhadap segala perwujudan, segala peraturan yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap rakyat pribumi gitu. Salah satunya itu seperti menolak untuk membayar pajak gitu. Nah, asal mula dari gerakan ini ada di tahun 1830 ya, ketika Jenderal Van den Bosch dari Hindia Belanda yang memprakarsai sebuah kebijakan yang biasa kita kenal sebagai Kulturstelsel atau sistem tanah paksa. Nah, kebijakan ini kan dimaksudkan sebagai upaya gitu untuk mengatasi krisis keuangan kerajaan Hindia Belanda pasca Perang Jawa gitu. Tapi kan dan Van den Bosch itu mengiming-imingi rakyat pribumi bahwa di antara kedua belah pihak, antara pemerintah kolonial dan rakyat pribumi itu akan diuntungkan gitu. Tetapi pada kenyataannya si rakyat pribumi itu justru kan menjadi sapi perah gitu bagi pemerintah kolonial. Nah, di sini ada tokoh Pangeran Surowijoyo yang seorang bangsawan gitu dari Sumoroto atau sekarang Tulung Agung gitu. Nah, dia percaya gitu bahwa semua manusia itu diciptakan setara gitu dan berhak untuk hidup bermartabat gitu. Jadi sistem monopoli dan pemanfaatan sumber daya yang emang hanya menguntungkan sebagian pihak aja dirasa tidak adil gitu. Maka dari itu si Pangeran Surowijoyo ini berbaur dengan rakyat jelata untuk menantang sistem kolonial ini gitu. Nah, kata Samin sendiri ini berasal dari kata sami-sami yang berkonotasi bahwa bahwa semua manusia itu sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa gitu. Nah, kelompok ini selalu menganggap gitu bahwa semuanya itu sama rata gitu. Harus saling tolong menolong karena kita semua itu adalah saudara gitu. Nah, terus kan bumi juga kan diciptakan tuh milik bersama gitu, jadi harus dimanfaatkan untuk bersama-sama gitu, nggak bisa cuman dimanfaatkan oleh sebagian orang gitu, hanya menguntungkan sebagian orang tuh nggak bisa gitu. Nah, gerakan Samin ini kemudian dilanjutkan oleh anak kedua dari Pangeran Surowijoyo, yaitu ini Raden Kohar atau yang biasa disebut sebagai Surondiko atau Surosentiko. Nah, di tahun 1870 ketika sistem tanah paksa ini dihapus dan diganti dengan undang-undang agraria. Undang-undang agraria ini berisi tentang status kepemilikan tanah gitu, bahwa apabila si rakyat itu
punya tanah tapi nggak punya surat-suratnya. Nah, si tanahnya teh bakal langsung diambil kepemilikannya sama pemerintah secara sepihak gitu, tanpa perlu perizinan dari si rakyat tersebut gitu. Nah, ketika di tahun 1890, Samin di usia 31 tahun, dia mulai menyebarkan ajarannya gitu. Dan di tahun 1907 ajaran Samin ini udah cukup meluas gitu, dan jumlahnya itu sampai mencapai 3.000 orang. Di sini ada salah satu kalimat dari Suro Sentiko yang merupakan bisa menjadi pemantik semangat bagi pengikutnya, yaitu lemah pada duwe, banyu pada duwe, kayu pada duwe, yang berarti bahwa apa sih, tanah, air, sama hutan itu milik semua orang gitu. Artinya semua itu sama rata dan sama rasa gitu. Nah, di tahun 1907 gitu, ketika ininya tuh menyebar luas gitu hingga mencapai 3.000 orang gitu. Nah, pemerintah Hindia Belanda ini teh mendengar kita desas-desus bahwa si Samin ini teh akan melakukan pemberontakan gitu, meskipun memang belum tampak adanya pergerakan yang membahayakan gitu. Nah, terlebih lagi ajaran Samin Suro Sentiko ini telah meluas ke daerah Rembang gitu, sekitar Blora Utara, bahkan hampir ke daerah Ngawi gitu. Nah, pemerintah Belanda pun kan mulai apa ya, kayak melakukan pergerakan, terus apa sih, ini si Saminnya gitu, apa kayak bukan mengasingkan si Samin dan 8 orang pengikutnya ke daerah Padang, dan Suro Sentiko meninggal di pengasingan pada tahun 1914. Dan setelah Suro Sentiko wafat, ajaran Samin itu masih terus berlanjut sampai sekarang, dan sekarang pun gitu suku Samin itu masih ada dan menjadi salah satu suku di Indonesia yang menolak terhadap modernisasi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zahra, Samin itu tidak suka teh ya. Jadi kamu selalu bilang ini Samin teh. Ya dia tidak suka teh sebenarnya ya. Jadi menjelaskannya jangan banyak tehnya itu ya. Ya seterusnya Siva J. Indriani, 5 menit Siva, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Jamila Indriani dengan NIM 2108535. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Perang Tondano yang terjadi pada tahun 1661 sampai 1644 dan 1808 sampai 1809. Sebenarnya jauh sebelum kedatangan FOC, rakyat Minahasa telah menjalin hubungan dagang dengan pihak Spanyol, namun sejak kedatangan FOC, terjadilah peperangan antara rakyat Minahasa dengan FOC. Yang terjadi karena ambisi FOC untuk memonopoli bekas yang ada di kawasan Walak Minahasa yang ditandai dengan pendirian kampung Minawanwa. Perang ini dimulai pada 1 Juni 1661 dengan diperintahannya 1.400 tentara FOC ke pedalaman Sulawesi Utara, yang mana hal tersebut memicu peperangan antara pihak tentara FOC dengan rakyat Minahasa yang berlangsung di perairan dan di rawa. Jika pasukan FOC menggunakan kapal besar, maka masyarakat Tondano ini menggunakan rakit dan menjadikan rumah mereka menjadi rumah apung. Hal ini dikarenakan pembendungan sungai Tembanan yang dilakukan pihak FOC sehingga menyebabkan aliran air meluap dan membanjiri pemukiman penduduk. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan Tondano ialah dengan mengirimkan ekspedisi Semonkas guna menghasut para petinggi dan menyampaikan beberapa ultimatum yang diantaranya memerintahkan warga Tondano untuk memindahkan tempat tinggal mereka dari wilayah rawa ke daratan. Kedua, menyerahkan para pemimpin rakyat kepada pihak FOC. Ketiga, mengganti kerugian yang terjadi selama perang sekaligus memberikan pasokan beras terhadap FOC yang berkurang akibat perang yang terjadi. Namun, ultimatum tersebut tidak didengar oleh rakyat Minahasa sehingga pihak FOC memutuskan untuk pindah ke Manado, yang mana hal ini membuat keadaan rakyat Minahasa semakin sulit karena para pembeli dari Spanyol itu telah terusir oleh FOC dari Nusantara. Dikarenakan hal tersebut, mau tidak mau akhirnya rakyat Minahasa memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan FOC agar hasil taninya dapat terjual. Namun sayangnya keadaan itu tidak berjalan terlalu lama karena perang kembali terjadi pada tahun 1808 karena adanya pelanggaran Frederick 10 September 1699 yang berisi rakyat Minahasa sebagai bawahan dan pihak FOC sebagai tuan yang sah dan berdaulat selama-lamanya. Kedua, suatu tanah yang tidak memiliki surat merupakan tanah pemerintah. Ketiga, menghilangkan hukum yang mengganti pidana.
Federak ini merupakan pengganti dari Verbond 16 Januari 1679 yang mengatur hubungan dan kepentingan kedua belah pihak, yang mana salah satu isinya ialah Minahasa akan membantu Belanda terutama dalam menyalurkan sejumlah kebutuhannya. Adapun dari pergantian Verbond tersebut, karena hilangnya dokumen tersebut. Selain itu, keinginan Daendels untuk menambah jumlah pasukan karena mandat yang diterimanya untuk memerangi Inggris, sehingga ia menargetkan untuk membawa 2.000 pemuda Minahasa dijadikan sebagai pasukan. Hal ini mengakibatkan penolakan secara besar-besaran dari pihak Minahasa dengan melakukan perlawanan yang dipusatkan pada Minawa, sehingga pertempuran antara keduanya tidak dapat dihindarkan dan Sungai Tembenan kembali dibendung oleh Belanda. Namun apa yang dilakukan pihak Belanda ini malah semakin mempersulit gerak pihak Belanda. Ada juga perlawanan yang dilakukan pada malam hari oleh rakyat Minahasa, yang mana dengan perlawanan tersebut dapat membuat pihak Belanda kewalahan dan ada juga beberapa kapal mereka yang tenggelam karena perlawanan tersebut. Hal ini memancing emosi pihak Belanda sehingga pihak Belanda terus memborbardir masyarakat Minahasa baik melalui jalur darat maupun danau. Sehingga para pejuang yang memihak pada Belanda karena kurangnya makanan dan suasana yang penat pada bulan Agustus 1809 memutuskan untuk menyerah dan benteng Moraya yang merupakan milik Minahasa berhasil dihancurkan oleh pihak Belanda. Mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Siva. Terakhir dari Rian D. Ramadan. Rian, sama waktunya 5 menit juga, silakan. Baik Bapak, terima kasih. Boleh bikin saya sendiri. Ya, di sini ada perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap VOC pada tahun 1656 sampai dengan 1682. Potensi alam yang dimiliki Banten merupakan daya tarik tersendiri. Selain dari potensi alam dan letak geografis, dengan pertimbangan Banten dipilih sebagai Friendshore, yaitu pusat pertemuan. Nah, di mana pelabuhan dan fasilitas pengangkutan laut dapat disediakan gitu. Keamanan juga terjamin dan juga berfungsi dengan baik. Nah, hal inilah yang dapat membuat VOC di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Johan Maetschulker hendak menguasai Banten gitu. Untuk menguasai Banten gitu. Langkah yang digunakan oleh VOC adalah dengan memblokade akses menuju ke pelabuhan Banten. Nah, dengan tujuan untuk memperlemah sektor perekonomian Banten. Nah, menyikapi hal tersebut, Banten mengadakan perlawanan dengan menyerbu dan merampas kapal-kapal Belanda yang bernaung di bawah VOC. Nah, pada tahun 1651 sampai dengan 1682, Banten itu diperintah oleh Sultan Ageng. Selama memerintah kesultanan, Banten sangat menentang segala bentuk penjajahan asing itu atas dasar kekuasaannya. Nah, termasuk keadaan VOC itu yang hendak menguasai Banten, yang sangat ditentang oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, perlawanan itu awalnya diwujudkan dengan pasukan terhadap segala instalasi milik VOC di bawah wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Nah, dengan tindakan perlawanan demikian, Sultan Ageng mengharapkan agar VOC segera meninggalkan Banten. Tangerang dan Angke dijadikan sebagai garis terdepan pertahanan dalam menghadapi VOC. Nah, pasukan Banten menyerang pada tahun 1652. Juga dimulai dari Tangerang dan Aceh dan Angke. Nah, untuk meredakan perlawanan tersebut, VOC mengirim utusan sebanyak 2 kali pada tahun 1655 dengan menawarkan perbaharuan perjanjian tahun 1645. Nah, namun keseluruhannya ditolak oleh Sultan Ageng. Bahkan Sultan Ageng Tirtayasa menanggapinya dengan memerintahkan pasukan Banten pada tahun 1566 untuk melakukan gerilya besar-besaran dengan mengadakan pengerusakan terhadap kebun-kebun tebu, pencegatan serdadu patroli VOC, pembakaran markas patroli, dan juga pembunuhan terhadap beberapa orang Belanda yang keseluruhan dilakukan pada malam hari. Nah,
Pasukan Banten juga merusak kapal-kapal milik Belanda yang berada di pelabuhan Banten. Sehingga untuk memasuki Banten itu diperlukan pasukan yang kuat untuk mengawal kapal-kapal tersebut. Nah, saat perlawanan sering terjadi gitu. Sultan Ageng Tirtayasa seringkali mengadakan hubungan kerjasama dengan kesultanan lain, seperti Kesultanan Cirebon dan juga Mataram, serta dengan Turki, Inggris, Perancis, dan juga Denmark. Hal ini dilakukan agar Banten dapat memperkuat kedudukannya dan kekuatannya dalam menghadapi kekuatan VOC. Nah, dari inilah Banten mendapatkan banyak bantuan berupa senjata api. Sultan Ageng Tirtayasa pun melakukan penyatuan terhadap daerah yang dikuasainya, yaitu Lampung, Bangka, Silabar, Indragiri, dan juga Kesultanan Pasokan Surosowan. Nah, semakin kuatnya pasukan Banten, ditambah dengan kurang persiapannya dari VOC dalam menghadapi Banten, membuat VOC pada sekitar bulan November dan juga Desember tahun 1657 itu mengajukan penawaran gencatan senjata. Nah, pertempuran antara Banten dan VOC ini sangat merugikan kedua belah pihak. Nah, gencatan senjata pun baru dapat dilakukan setelah utusan VOC dari Batavia mendatangi Sultan Ageng pada tanggal 29 April tahun 1658 dengan membawa rancangan perjanjian yang bersih 10 pasal. Dan tanya pasal tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa mengajukan 2 pasal perubahan. Nah, namun hal tersebut ditolak oleh VOC sehingga perlawanan dan peperangan kembali terjadi gitu. Penolakan dari VOC tersebut semakin menguatkan keyakinan Sultan Ageng bahwa tidak akan ada kesesuaian pendapat antara Kesultanan Banten dengan VOC. Nah, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan kekerasan, yaitu berperang. Nah, oleh sebab itu Sultan Ageng Tirtayasa mengumumkan perang Sabil dengan terlebih dahulu mengirimkan surat ke VOC pada tanggal 19 Mei tahun 1658. Bentuk pertempuran antara VOC dengan pasukan Banten berlangsung secara terus-menerus mulai dari bulan Mei tahun 1658 sampai dengan 10 Juli tahun 1659. Nah, pada dasarnya perlawanan Banten terhadap VOC setelah adanya keinginan untuk melakukan gencatan senjata itu dipicu oleh terbunuhnya Lurah Astra Susila gitu di atas kapal VOC. Nah, berita mengenai terbunuhnya Lurah Astra Susila diketahui oleh Sultan Ageng Tirtayasa sehingga itu memunculkan aksi balas dendam gitu dan juga perlawanan dari Banten. Waktunya sudah 5 menit. Silakan di close share screen-nya. Oh, baik. Sekian dari panel saya. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Oke. Kepada mahasiswa lain yang tidak presentasi, silahkan mulai mempersiapkan membuat komentar singkat ditujukan kepada salah seorang presenter dari 4 mahasiswa yang presentasi pada hari ini. Jadi cukup 1 orang saja. Tidak mesti nunggu saya selesai ngasih komentar ya. Komentar saya masih sama dengan komentar-komentar sebelumnya. Saya tanya si Pak, kamu sekarang udah pertemuan ke-14 atau 15? Kamu selalu hadir nggak kuliah Zoom meeting? Kayaknya bolot ya, jadi tidak memperhatikan saran-saran saya, nanti saya pertunjukkan ya. Jadi sama komentar saya, Anda tidak menguasai masalah, Anda tidak menggunakan sumber-sumber standar ya, kecuali nanti ada Rian tuh menggunakan, tapi nampaknya belum dibaca juga ya, sehingga penjelasannya hanya deskriptif saja, tidak analisis dan tidak ada sesuatu yang baru ya. Jadi gimana mahasiswa ini dikasih saran, dikasih komentar, apa bedanya mahasiswa sejarah dengan bukan sejarah kalau membuat judul makalah tidak diperhatikan ya. Jadi gimana bolot semua ya, pada budak gitu ya. Oke, udah kelihatan ya ini ya. Oke,
Oke, saya mulai dari siapa nih? Nurul dulu ya. Nurul dengar suara saya Nurul? Terdengar, Pak. Oke, enggak bolot ya, enggak budak ya. Yang lain juga mohon dengerin. Berubah ya judulnya dari yang merah itu menjadi yang hitam. Oke, Nurul sudah judul sejarah ya. Ada waktunya, itu salah satu ciri khas mahasiswa sejarah ya, Sipa ya. Dengerin Sipa. Aduh, kamu tidur aja selama kuliah daring dengan saya, nggak bisa membuat judul sejarah ya. Tapi walaupun judulnya sudah betul, Nurul penjelasannya deskriptif ya, hitam putih, VOC itu hitam, Sultan Siak itu putih, gimana kalau sarjana begitu ya, nggak ada kemajuan, nanti hidup ini hanya 2 warna saja, padahal hidup ini banyak warna ya. Jadi coba analisisnya harus yang dari berbagai perspektif, yang mendalam dan akademik saja ya. Anda tidak membahas sama sekali bahwa VOC itu berhasil merebut Malaka dari Portugis ya, sehingga dia berkepentingan untuk juga ikut campur dalam masalah Kesultanan Siak ya, itu Anda belum paham ya. Tidak dijelaskan juga perdagangan apa yang ingin dimonopoli oleh VOC di Siak itu ya. Jadi harus jelaskan rempah-rempahkah, emaskah, ladakkah, perakkah, karetkah. Jadi nggak jelas ya, mungkin karena nggak tahu ya. Kemudian Anda harus bisa memahami mengapa Belanda yang kemudian bisa menguasai Siak ini kaitannya sekarang dengan wilayah kekuasaan Republik Indonesia sampai ke Pulau Natuna itu ya, sampai ke Laut Cina Selatan. Jadi harus dikaitkan, dianalisis seperti itu. Jadi bukan kronologi saja, hitam putih, Belandanya jahat, Siaknya bagus, itu enggak memberikan sesuatu yang baru ya. Ini mungkin erat kaitannya dengan sumber ya, memang sudah ada 3 sumber. Coba ini tidak hanya Nurul. Coba mengapa menulis nama editor IDAS Indonesia dalam arus sejarah itu salah? Anda sadar enggak? Jawab. Jadi nggak ngerti, jangankan dibaca, cara nulisnya saja nggak ngerti. Siapa editor IDAS itu sebenarnya? Nggak ngerti ya. Jadi Anda hanya nulis nama Taufik Abdullah. Harusnya itu 2 orang. Jadi jangan begitu, nanti kalau seorang lagi nggak ditulis marah dia. Jadi itu masih sejarah yang kayak gini ditertawakan oleh anak SMA juga ya. Jadi harusnya Taufik Abdullah dan Adrian B. Lapian. Itu editor IDAS tuh ya. Jadi yang kayak gitu aja nggak paham. Menunjukkan bahwa hanya jadi pajangan tapi belum dibaca. Karena tadi penjelasannya juga hanya deskriptif saja ya. Harus baca buku-buku standar tentang Riau ya, tentang Siak termasuk. Itu Leonard Andaya, ini pakar tentang sejarah Melayu ya, itu harus dicari, harus dibaca. Pasti banyak penjelasannya tentang Siak, tentang Johor, tentang Riau ya. Harus guna juga Riklep ya. Guna juga SNI lah. SNI itu walaupun buku standar produk Orde Baru tapi masih tetap berguna, terutama kajian-kajian tentang sejarah yang lampau ya. Begitu Nurul ya, coba diperhatikan cara nulis sumber pustaka yang betul ya. Nggak boleh buku saya ditulis oleh 3 orang, Anda hanya nulis nama saya, nanti teman yang lainnya marah pada Anda nanti ya. Yang kedua, Zahra sama mengubah judul dari merah menjadi hitam. Memang ini sudah judul sejarah ya, oke. Tapi sama penjelasannya masih belum paham ya. Sama juga sama Nurul tadi. Zahra menulis editor IDAS itu salah ya. Hanya Taufik Abdullah. Jangan-jangan copy paste dari Nurul juga ya. Paham Zahra? Harusnya siapa editor
IDAS, Indonesia dalam Arus Sejarah itu? Dengar nggak tadi saya ngomong? Harusnya selain Taufik Abdullah siapa? Dengar tapi lupa, Pak. Bukan saya nanya, bukan masalah lupa. Selain Taufik Abdullah, siapa editor Indonesia dalam Arus Sejarah itu? Barusan saya ngomong. Bolot juga nampaknya Anda nih ya. Siapa harusnya selain Taufik Abdullah? Gak ngerti juga. Aneh masuk sejarah, nggak tahu editor Indonesia dalam Arus Sejarah. Wah, Anda salah masuk jurusan ya, nggak paham buku-buku sejarah standar. Yang lain dengerin juga, masuk yang lain jangan tidur aja ya. Tidur atau bolot nggak denger ya. Gimana mahasiswa sejarah tapi tidak tahu pengarang sejarah sehingga nulis referen pun salah. Jadi penjelasannya sama, deskriptif ya, kurang analisis, ngaitkan gerakan Samin dengan kultur, style-style, di mana itu nyambungnya ya? Jadi Anda nggak paham tentang gerakan Samin ini. Samin itu bukan dengan masalah kultur, style-style. Dia adalah dengan masalah penguasaan hutan, lahan hutan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kan kata Samin tadi, ngerti nggak kamu yang diucapkan itu? Lemah podo duwe, banyu podo duwe, kayu podo duwe. Apa artinya tuh, Zahra? Itu tentang bumi, air, sama tanah itu milik bersama-sama, Bukan, Bapak. Emang bukan, kaitannya dengan bukan. perhutanan sih, Bapak. Iya, nggak ada kaitannya dengan kultur style bukan hutan. Kayu podo duwe, apa artinya? Kayu podo duwe. Apa sih? Bumi itu milik, Nggak ngerti. kayu itu. Emang. Bentar, lupa Pak. Intinya mah itu teh bumi, air, tanah, hutan kata itu. Kayu pada itu hutan, Pak, hutan. Hutan itu milik bersama. Makanya kenapa kamu ngaitkan dengan kultur style? Nggak ada kaitannya kultur style dengan hutan. Jadi gerakan SAM ini kaitannya dengan penguasaan lahan hutan pemerintah kolonial Belanda di Jawa. Itu yang orang Samin protes. Ngapain kalau kami mencari kayu di hutan dianggap pencuri? Ini hutan milik bersama. Jadi nggak ada kaitan dengan kultur stelsel. Kultur stelsel bukan tentang hutan, dia tentang kopi, teh, tebu. Nggak paham jadi Anda tentang gerakan Samin ini ya. Kemudian ajaran Samin tentang lemah podo duwe, banyu podo duwe, kayu podo duwe itu bukan tentang gerakan Mahatma Gandhi ya. Anda nggak paham juga. Itu kaitan dengan nanti dikembangkan oleh Partai Komunis Indonesia karena itu sesuai dengan ideologi sosialisme atau komunisme. Nanti para pengikut Samin itu banyak yang menjadi anggota Sarekat Islam Merah, bahkan juga orang kiri karena tadi ideologinya. Lemah podo duwe, banyu podo duwe. Jadi tanah sami-sami gaduh orang, domba gaduh orang, naon deui nya. Itu sosialisme itu. Mahatma Gandhi nggak ada kaitannya. Kemudian tidak dianalisis ya. Samin lahir 1854. Jadi kalau dia melakukan perlawanan itu usianya kan berarti 46 tahun. Harus dianalisis. Dan dia meninggal 1914 atau dibuang. Dan meninggal dibuangnya kemana tidak dijelaskan. Kan orang Belanda itu kalau membuang tokoh-tokoh pergerakan, kalau tidak internir di dalam negeri, eksternir ke luar negeri. Samin dibuang kemana, Zahra? Ke Padang, Bapak. Ke Sumatera. Berarti internir itu namanya. Ya. Kalau eksternir seperti Ki Hajar Dewantoro dibuang ke Belanda, ya, atau Syekh Yusuf Al-Makassari dibuang ke Afrika Selatan. Tidak dijelaskan ya. Mengapa harus dibuangnya ke Padang, misalnya bukan ke tempat lain? Nah itu harus ada penjelasan ya. Jadi ini ada kaitannya dengan ya Anda memang sudah ada 4 sumber ya. Dengan salah menuliskan editor buku Indonesia dalam Arus Sejarah. Tapi perlu ditambah dengan sumber standar. Tentang gerakan Samin di Jawa itu Anda harus baca artikelnya Hari J. Benda. Ketik di Google ya, Hari J. Benda.
Samin movement, gerakan Samin mungkin sudah diterjemahkan. Kaitan Samin dengan hutan di Jawa itu harus baca tesis atau disertasinya Profesor Warto dari UNS tuh ya. Warto tentang Blandong, tentang hutan di Jawa. Tentang gerakan Samin yang tidak menggunakan kekerasan, tapi dia adalah satu gerakan budaya. Anda harus baca bukunya James Scott, Perlawanan Kaum Petani. Jadi petani itu kalau melawan tidak harus kekerasan seperti disertasinya Sartono Kartodirjo. Ada juga perlawanan yang sifatnya pasif, seperti Samin ini. Jadi dia melawannya secara budaya. Nggih di depan pejabat Belanda, nggih, tapi boten kepanggih, tapi tidak setuju sebenarnya. Itu udah satu perlawanan budaya, itu harus baca bukunya James Scott ya. Tentu baca juga bukunya Rick Clapp supaya analisisnya ada sesuatu yang baru dan tidak umum dan salah juga ya. Masa Samin ada kaitan dengan kultur style di mana itu? Harusnya dengan hutan, masalah penguasaan lahan atau hutan ya. Oke, ini yang parah nih sih Pak ya. Anda nih aduh gimana coba nyebut POC saja, FOC. Gimana itu mahasiswa sejarah FOC? Kan hurufnya juga VOC, bukan FOC, bukan fried chicken itu ya. Gimana sih Pak membaca VOC saja, FOC, ditertawakan itu oleh murid SMA juga. Si ibu guru kurang gaul, karena kumaha maca POC, FOC. Kemudian judulnya mengalami perubahan, dan perubahan yang baru pun masih bukan judul sejarah. Jadi bolot benar ya, tidak mendengarkan omongan-omongan saya. Berkali-kali saya bilang, mana judul sejarah, mana yang bukan sejarah. Ya. Tidak ada waktu, tidak jelas juga kolonial Barat. Ini siapa maksudnya? Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris. Jadi di judulnya saja terlalu umum dan bukan menunjukkan satu judul sejarah ya. Penjelasannya sama, deskriptif, hitam putih ya. Belanda itu hitam, Minahasa itu putih, FOC itu hitam. FOC. Berkali-kali saya pikir Anda tidak hanya hari ini, mata kuliah sebelumnya saya masih menyebut ini FOC juga, heran saya tidak berubah wawasan Anda itu ya. Gimana maksud sejarah nyebut POC jadi FOC itu? Untung bukan fried chicken juga ya, KFC ya. Kemudian kepentingan ekonomi dan politik POC di Sulawesi Utara itu apa? Tidak dianalisis, tidak dijelaskan. Ini benar-benar kayak anak SMA menjelaskan peristiwa sejarah ya. Nah ini erat kaitannya dengan sumber, nggak ada sumber standar, nggak tahu sama sekali harus pakai buku apa, harus pakai artikel jurnal apa ya, tidak berusaha mencari di Google. Jadi harusnya Anda harus cari bukunya Sartono Kartodirjo yang Sejarah Indonesia Baru itu ya. Itu saya pikir ada juga pasti membahas tentang Minahasa itu ya. Tentu harus baca Rick Clapp, baca SNI, baca IDAS. Baca ketik di Google buku standar, artikel standar tentang perjuangan masyarakat Minahasa itu. Jadi dan harus jelas tahunnya, melawan siapa juga. Kan bukan berarti kolonial Barat itu melawan Amerika kan, itu salah kamu. Barat itu luas sekali, tidak hanya POC Belanda. POC ya, bukan FOC, gimana itu. Jadi itu Siva diperhatikan judul dengan analisisnya. Terakhir Rian, sama ini juga mengubah judul. Judulnya oke nih, sudah judul sejarah ya. Saya puji Rian udah pakai 3 sumber standar ya. Hussein Jadiningrat, Guliot dengan Nina Lubis tuh. Tapi kayaknya belum dibaca ya, jadi harus dibaca supaya analisisnya tidak deskriptif, tidak memberikan sesuatu yang baru ya.
Jadi POC campur tangan dengan Banten tuh, itu Anda harus mengaitkannya dengan masalah suksesi kepemimpinan, peralihan kekuasaan. Itu menjadi isu kronis bagi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara termasuk di seluruh dunia. Jadi Sultan Agung ke Amangkurat I menimbulkan masalah campur tangan POC. Sultan Ageng Tirtayasa juga begitu. Anda tidak membahasnya ya, padahal dalam Jayadiningrat, dalam Guliot, dalam Lubis, saya pikir dibahas tuh. Jadi dia ada masalah dengan Sultan Haji, dengan calon pengganti putra mahkotanya, sehingga Sultan Haji nanti minta bantuan kepada POC untuk meruntuhkan, melengsarkan ayahandanya. Jadi yang kayak gitu tidak dianalisis, ya malah menyebutkan Banten ada kerjasama dengan Mataram, dengan Cirebon. Di mana? Anda baca lagi Jayadiningrat. Banten dengan Mataram itu persaingan. Nggak mau kerjasama mereka. Mereka bersaing. Ya, ketika Mataram menyerbu Jayakarta, menuju Jakarta, Banten tidak membantu. Dan Cirebon lebih berpihak kepada Mataram, bukan berpihak ke Banten ya. Jadi wawasannya, buku standarnya sudah digunakan, tapi belum dibaca sehingga kesannya hanya jadi pajangan ya. Kemudian akhir dari kerajaan Banten Anda tidak membahasnya. Jangan dianggap Banten tuh kayak Mataram Islam di Jawa, sampai sekarang ada ya, walaupun terpecah menjadi 4. Banten itu nanti dihapuskan oleh Daendels. 18 berapa Daendels tuh ya. Jadi itu yang menjadikan kemudian pada 1888 dalam disertanya Sartono Kartodirjo, masyarakat Banten ingin mewujudkan kembali kesultanan itu. Jadi sampai sekarang ya di Banten kan nggak, kerajaannya hapus ya. Jadi harus baca sumber-sumber tambahan. Kalau tentang Islam di Jawa, baca bukunya Pigen, bukunya De Graaf. Kalau tentang Mataram Islam ya, Anda baca juga Sartono Kartodirjo yang tadi saya tunjukkan ke SIPA tuh, Sejarah Indonesia Baru ya. Saya pikir membahas juga tentang Banten tuh. Baca juga Riklep, SNI, IDAS ya. Ya Rian, coba benar-benar buku sumbernya itu jangan hanya pajangan tapi dibaca sehingga analisisnya tidak deskriptif saja tapi juga bisa memberikan sesuatu yang baru ya. Saya pikir saya ngomong tidak hanya kepada 4 orang ini ya. Kalau minggu depan terakhir masih ada yang buat judul masih kayak SIPA gitu, memang bolotnya minta ampun ya. Yang lain nggak dengerin ya. Bahkan mata kuliah apa, ada mahasiswa yang tidak presentasi dikomentari, berarti kan dia nggak hadir ya. Ini yang hari ini jangan-jangan juga ngasih komentarnya salah. Ini mahasiswa presentasi tidak hadir malah dikomentari, berarti kan selain bolot juga dia buta ya, tidak melihat siapa yang presentasi pada hari ini. Jadi saya pikir kritik-kritik komentar dari saya itu penting ya, daripada Anda nanti tampil di forum umum masyarakat ya, kemudian presentasinya kayak hari ini, nanti ditertawakan ya, nyebut POC, FOC. SIPA ya, dicoba. Ada itu buku istilah-istilah dalam sejarah, Anda harus baca ya, supaya tidak ya mumpung ini dalam forum kelas ya. Nanti kalau Anda presentasi di luar membacanya gitu, kasihan nanti orang pada tertawa pada Anda ya. Jadi harus betul membaca fakta atau peristiwa sejarah itu. Itu saja komentar-komentar dari saya, dan mari kita akhiri dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insya Allah jumpa lagi minggu depan, masih ada presentasi kalau nggak salah satu lagi ya, atau satu kedua, nanti saya cek. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Boleh live ya. Terima kasih Bapak.